Al-an falyatafaddal mashkur. Untuk Ibu Pipit dimohon untuk maju ke depan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Hadratul kiram, Bapak Profesor Dr. Sudiono Madi, para alim ulama haji dan hajah yang pada kesempatan siang hari ini kita bisa wajah di dalam majlis Masjid Nurul Iman yang insyaallah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus MDI Sabang Malasan yang kami hormati, juga tak lupa dari sahabat-sahabat kami, dari Bapak maupun Ibu yang semuanya insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perkenankanlah kami mewakili keluarga, yaitu istri kami Bibi Isnafiah beserta putranya Jalmarial Abdullah Fauzi, yang pada kesempatan ini insya Allah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kami mengucapkan tasbihul syukri bil qauli alhamdulillahirabbil alamin, atas kenikmatan, kemudahan serta hidayah dari Allah SWT kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka acara Walimatus Shofar, yaitu istri kami Bibi Isnafiah MSI dan Jalmarial Abdullah, yang mungkin insya Allah di tahun-tahun berikutnya adiknya bisa menyusul atas ridha Allah SWT untuk bisa menunaikan ibadah rukun Islam. Amin. Selanjutnya kami dari keluarga mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang dengan undangan kami meskipun lewat WA minta tolong kepada pengurus takmir masjid, sehingga pada kesempatan ini atas kasih sayang dan keikhlasan Bapak Ibu semuanya hadirin yang hadir bisa hadir dalam acara Walimatus Shofar pada siang hari ini, yakni istri kami beserta anaknya. Mohon doa restu sehingga insya Allah besok pagi sudah menginjakkan kaki niat untuk menjalankan hajatnya atas panggilan ilahi, menunaikan ibadah dalam perjalanannya. Semoga dikaruniai keselamatan, kesehatan,
dan kelancaran serta kemudahan sehingga pada waktunya bisa menjalankan rukun haji serta wajib dan sunnah-sunnahnya, sehingga bisa memahami akan kebesaran-kebesaran Allah dan pulang membawa haji yang mabrur, membawa manfaat bagi pribadi, keluarga dan masyarakat lingkungan seluruhnya. Allahumma amin. Namun demikian, atas permohonan doa kami, tentunya kami banyak kekurangan dan kesalahan selama bergaul pada saat ini, dibarengi dengan mendambakan atas pertolongan Allah yang sudah lama dirindu-rindukan untuk bisa diarah ke tanah suci Mekah. Alhamdulillah, dengan waktu yang mendesak ini, yang tidak bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, mendapat panggilan dari Allah untuk bisa melakukan ibadah haji pada tahun ini. Oleh karena itu, segala kekurangannya, kelepatannya, disengaja maupun yang tidak, sungguh kami dari keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas keikhlasan Bapak Ibu haji serta Bapak Ibu semuanya, kami dari keluarga mengucapkan terima kasih. Semoga dengan permohonan maaf serta doa restu dari Bapak Ibu semuanya menjadikan wasilah kelancaran dan kesehatan istri kami serta anak yang dalam menunaikan ibadah haji serta menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian semoga Bapak Ibu semuanya memberikan keikhlasan atas dari hati yang tulus. Terima kasih, hanya demikian yang bisa kami berikan. Dan dari keluarga tidak lupa juga mengucapkan terima kasih dari pengurus takmir dan Pak Cukup yang kami belum sempat untuk menyebutnya dan atas izinnya, maka atas fasilitas yang diberikan kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunario atas sambutannya yang mengharapkan semoga perjalanan haji untuk Ibu Bibit Senabia dan Mas Januari Abdullah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beralih ke acara selanjutnya, yakni sambutan Ketua Takmir Masjid Nurul Iman yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Anwar Effendi. Al-an falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ibu bapak jamaah fitrah rahmatullah, jamaah Muhammad Mustafa yang sangat dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Siang harinya Allah memberikan nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan keikhlasan hati
hati, keringanan langkah, bisa memenuhi undangan dari keluarga besar Bapak Ustaz Sunaryo, Ibu Bibit Isnafia, dan Jamal Besar Fauzi yang insya Allah akan menjadi diyufur rahman, tamu Allah pada tahun ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi bagian dari keberkahan dari Allah, wabil khusus untuk Ibu Bibit Isnafia dan Anda Jamal Nisa Abdullah, dan tentu seluruh jamaah haji yang insya Allah pada tahun ini dimampukan oleh Allah untuk menjadi diyufur rahman. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini juga menjadi wasilah kemudahan kita insya Allah pada saatnya bagi Bapak Ibu yang tentu saja mengharap dimampukan oleh Allah, kemampuan dan segera berkah itu akan hadir kepada Bapak Ibu semua insya Allah. Amin. Sholawat dan salam marilah kita senantiasa sampaikan, mudah-mudahan berkah melimpah, sholawat melimpah keberkahan keselamatan bagi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang kita insya Allah menjadi hamba-hamba yang akan beriman syafaat di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama mewakili takmir dan juga jamaah haji Nurul Iman tentu ikut mendoakan Ibu Bibit Isnafia dan Nanda Jamal Abdullah, tentu dimudahkan segalanya karena yang memanggil dan memfasilitasi Allah. Oleh karena itu tentu atas keberkahan dari kita semua yang di sini, kemudian pemberian maaf dan doa, mudah-mudahan Allah memudahkan seluruh aktivitas haji bagi Ibu Vivi dan Anda Jamal dan tentu seluruh jamaah haji, dan insya Allah menjadi berkah pulang menjadi haji yang mabrur dan mabrur, kemudian tentu saja mendapat ganti yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentu mewakili jamaah semuanya, kami juga memohonkan nanti di tempat-tempat yang mustajab, di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan dari Allah, di sela-sela ibadahnya Bu Vivi dan Anda Mas Rizal bisa berkenan mendoakan kami semua insya Allah apa yang diinginkan oleh jamaah sekalian, sekali lagi yang terutama untuk si Putri disegerakan menjadi diyufur rahman, tamu Allah yang mulia, akan disegerakan waktunya insya Allah. Allahumma amin. Yang terakhir mohon maaf atas nama keluarga Bu Vivi dan juga takmir masjid jika di dalam penerimaan dan pelaksanaan kegiatan siang hari ini masih banyak hal yang kurang berkenan. Tentu saja terima kasih kepada Ustaz Profesor Dr. Haji Susilo Maki. Tentu saja nanti mohon berkenan untuk mendoakan Ibu Vivi dan Nanda Rizal, dan tentu saja kita semua sekali lagi mudah-mudahan Allah melimpahkan berkah bagi kita semua insyaallah. Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anwar Effendi, Ketua Takmir Masjid Nurul Iman. Selanjutnya acara inti yakni pengajian Walimatus Safar Haji yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Haji Sutrisno MAG. Dimohon kepada Profesor Haji Sutrisno untuk sekalian menutup dengan doa. Al-An boleh terpotol semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad
wassalam al-fadlul mabrur wa isalam jazil al-jannah ma'atimul hamza wa umroh kanillah amal yang sama-sama kita muliakan Bapak Profesor Anwar Effendi sebagai Ketua Takmir Masjid Nurul Iman dan seluruh takmir masjid, Bapak Sunaryo, kemudian Ibu Vivi Isnaini, Bu Vivi Isnavia MSI, Mas Januari Zalabullah Fauzi, dan seluruh keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, dan seluruh jamaah Masjid Nurul Iman rahimahullah. Mula pertama kita bersyukur pada siang yang baik ini, siang berbahagia di masjid yang sangat enak. Di luar suasananya panas, di dalam masjid suasananya sejuk, damai, salam. Maka kami sepertinya semakin senang silaturahim ke Masjid Nurul Iman. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Ibu Vivi Isnavia bersama Mas Januari Abdullah Fauzi. Mungkin beberapa bapak ibu tadi pagi mengikuti juga pamitan jamaah haji IPHI Kapalewan Karasan yang cukup banyak tadi pagi. Yang akan berangkat ada 85. Kemudian jamaah haji karena sekaligus jadwal pengajian juga cukup banyak. Nah, kami mau sedikit merefresh, mengingatkan kembali dan juga melanjutkan sedikit yang kami sampaikan tadi pagi. Yang pertama, mari sama-sama kita maknai bahwa ibadah haji itu sebagai penyempurna dari pelaksanaan rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Sebagaimana kita ketahui bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini itu sangat sebentar. Karena sangat sebentar, maka kita perlu mempersiapkan sangu selengkap mungkin untuk kembali kepada Allah. Kalau kita perhatikan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kelihatannya hidup kita di dunia ini cukup lama. Rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Ini kalau Pak Tarman sekarang sudah usia berapa? 62. Sama kan. Ini tadi kami lama nggak ketemu, beliau bisa ketemu di sini. Alhamdulillah. Ini barangkali memang silaturahim itu bisa memperbanyak teman, mengingatkan kembali. Nah, hidup di dunia yang kira-kira 70 tahun itu kalau kita jalani kelihatannya lama. Tetapi kalau kita kaitkan dengan perjalanan hidup seterusnya, sebetulnya ini menjadi mata rantai yang cukup pendek. Karena untuk perhitungan kita itu di dunia ini 1000 tahun itu sama dengan 1 hari di sisi Allah. Sehingga kalau misalnya kita hidup di dunia selama 70 tahun, mungkin tidak ada 2 jamnya di akhirat di sisi Allah. Nah, karena itu
mari sama-sama kita maknai bahwa menunaikan ibadah haji itu untuk menyempurnakan pelaksanaan pengamalan kita terhadap rukun Islam. Rukun Islam yang 5, haji menjadi puncaknya, sehingga Ibu Vivit dan Mas Januariza ini tentu merupakan karunia yang luar biasa. Ya Allah telah berkenan untuk memanggil, Allah berkenan untuk nimbali, untuk menyempurnakan keislamannya, menunaikan ibadah haji yang menjadi rukun Islam yang ke-5. Maka mari sama-sama kita maknai untuk menyempurnakan rukun-rukun Islam yang lain. Kalau sudah sampai rukun Islam yang ke-5, tentunya rukun Islam yang ke-4 sudah dilaksanakan secara baik, secara sempurna, yaitu ibadah puasa. Kemarin kita sudah puasa 1 bulan untuk bulan Ramadan. Kemudian menunaikan ibadah korban. Insya Allah nanti ketika Ibu Vivit dan Mas Januariza itu haji, kita yang di tanah air akan menyembelih ibadah korban. Sebelumnya tentu kita sudah zakat, ada zakat fitrah menjelang Idul Fitri, ada zakat mal, ada zakat penghasilan, ada infak, ada sedekah, bahkan wakaf yang menjadi amal jariah. Kemudian sudah kita berusaha sempurna mungkin sholat kita, sholat yang bisa mencegah fahsya dan munkar, sholat yang memiliki athar, memiliki hasil untuk mencegah fahsya dan munkar, yang bisa memperbaiki seluruh kehidupan kita. Maka Allah berfirman, fi wujuhihi min athari sujud. Pada pola pikir kita, perkataan kita, perbuatan kita, seluruh aktivitas kita itu merupakan hasil athar dari sholat kita. Nah, seluruh rangkaian ibadah itu didasarkan kepada 2 kalimat syahadat. Syahadat pertama, persaksian bahwa Allah menjadi Tuhan kita, yang Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai Rasul, sebagai Nabi. Yang ini menjadi fondasi dari keimanan, inti dari ketauhidan. Jadi ada 6 rukun iman yang intinya adalah kalimatut tauhid, kalimat thayyibah, yang kalimat thayyibah sebagai fondasi. Ibarat pohon itu akarnya, yang akarnya menggunjang ke dalam tanah. Kemudian seluruh ibadah bagaikan pohon yang menjulang ke langit. Dari seluruh ibadah menghasilkan akhlakul karimah, itu buahnya, sehingga yang lain merasakan kebaikan dari hasil dari ibadah tadi berupa akhlakul karimah. Jamaah rahimakumullah, dengan demikian mari sama-sama kita betul-betul menyadari bahwa hidup di dunia ini semata-mata untuk menghambakan diri pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Maka termasuk rangkaian ibadah haji yang merupakan penyempurna dari rukun Islam itu dalam rangka semata-mata untuk menggambarkan diri kepada Allah, untuk memenuhi panggilan dari Allah. Maka tadi kami bacakan firman Allah pada surat Al-Imran di satu potong ayat di ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a sabila. Dan memang bagilah semata-mata untuk Allah. Manusia diperintahkan untuk haji, diundang ke Baitullah bagi yang mampu. Pengertian mampu di sini itu memiliki berbagai macam perspektif. Nah, kalau kita cermati dari berbagai macam buku-buku hasil riset tentang haji, ada buku yang cukup tebal sampai 3 jilid, masing-masing jilid kira-kira setebal mushaf Al-Quran. Itu ada 3 jilid yang menuliskan tentang kisah perjalanan ibadah haji yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di Nusantara yang kemudian bernama Indonesia. Itu sejak abad ke-16, 17, 18, dan memang mulai agak banyak abad 18, lebih banyak lagi abad 19, kemudian abad 20, nah sekarang abad 21. Itu masing-masing dikisahkan bagaimana perjalanan haji, yang pada umumnya pembahasannya itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama disebut persiapan, tahap yang kedua pelaksanaan ibadah haji, dan tahap yang ketiga ketika sudah selesai menunaikan ibadah haji, sudah kembali ke tanah air. Nah, untuk persiapan itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama itu persiapan terkait dengan mental, kesiapan rohani kita, kesiapan psikis kita, ruh kita, jiwa kita, spirit kita. Ya, mulai dari niat sampai menyiapkan berikutnya. Yang kedua itu persiapan fisik. Persiapan fisik, karena ibadah haji itu ibadah yang merupakan anyam-anyaman antara ibadah fisik dengan ibadah ritual bersifat rohani. Itu kedua-duanya menjadi terpadu. Apalagi suasana di tanah suci relatif berbeda dengan di tanah air, maka perlu ada persiapan fisik. Dan ini sepertinya Bu Vivi dengan Mas Januari, Mas Rizal, ini waktunya sudah sangat mepet. Besok sudah berangkat. Besok sudah berangkat. Mudah-mudahan dengan kesiapan psikis, mental itu betul-betul bisa ada kesiapan juga kekuatan stamina untuk fisik. Tapi kalau Mas Rizal masih sangat muda, saya kira damping ibu nggak perlu khawatir, ya, masih sangat fit fisiknya Mas Rizal. Kemudian yang ketiga itu manasik haji. Ini ada buku 1 buku haji. Nah, itu yang perlu dibawa kemana? Perlu diulang-ulang. Ya. Urutan-urutannya, ibadahnya, bacaannya, doanya, perpaduan antara kegiatan fisik dengan bacaannya, doanya, ritualnya. Itu buku 1 perlu dibawa
kemana-mana. Sehingga walaupun besok pagi sudah berangkat, insya Allah waktu mencukupi dengan 3 persiapan lagi. Jadi 1 persiapan mental kita, 2 kesiapan fisik, 3 kesiapan manasik haji. Itu persiapan sampai menjelang keberangkatan. Nah, kalau besok berangkat, berarti ini tahap kedua, mulai meninggalkan rumah, berangkat dari rumah ke tanah suci dengan seluruh rangkaian ibadah haji itu dilaksanakan sampai selesai. Jadi seluruh rangkaian. Berarti ini kalau berangkatnya awal, nanti langsung duduknya di Madinah. Nanti setelah di Madinah selesai, baru ke Mekah. Sehingga nanti dari Madinah ya sudah siap pakaian ikhram, sudah pakai ikhram. Kemudiannya ada tawaf, ada sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian melontar jumroh, kemudian nanti diakhiri dengan tahallul. Itu seluruh rangkaiannya ditunaikan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Nah, di tengah-tengah itu yang perlu juga diperhatikan bahwa ibadah haji itu betul-betul diniatkan lillah, ya, disempurnakan karena Allah. Tadi ma'atimul hajjan wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrohmu semata-mata karena Allah. Suasana di tanah suci itu betul-betul kita niatkan, kita siapkan untuk semata-mata ibadah haji. Tidak seperti ketika ada di tanah air. Di tanah air itu kalau buru-buru ada kegiatan berikutnya, akan berciri-ciri berikut. Ini ibadah haji melulu khusus untuk haji, maka ditunaikan setumakninah mungkin, sesempurna mungkin, tidak perlu tergesa-gesa, harus dengan kelapangan kesabaran, harus dengan jiwa yang sabar, yang lapang, betul-betul siap, selalu dalam suasana damai, suasana harmoni. Jika kalau ada hal-hal yang sifatnya barangkali cenderung untuk mendorong untuk tidak bersabar atau tergesa-gesa, harus cepat-cepat kembali. Ini adalah ibadah haji, harus betul-betul sabar, lapang, tenang. Insya Allah semuanya akan dilalui dengan kafah, dengan sempurna. Biasanya dari tahap pertama ke tahap kedua, dari persiapan dan menunaikan ibadah haji sampai selesai, itu waktunya relatif singkat. Seperti persiapan dari Bu Vivi sama Mas Rizal ini cukup pendek, ya, cukup singkat. Nanti di tanah suci sepertinya juga berbeda dengan yang reguler. Yang reguler lebih lama. Tapi kalau yang haji jalur yang khusus atau haji plus atau namanya sekarang macam-macam ya, itu bisa lebih cepat. Maka nanti begitu sudah selesai pulang sampai ke tanah air, ini sebenarnya menjaga haji yang mabrur ini yang relatif lama. Bagaimana dari selesai haji nanti sampai Allah memanggil kita, sampai ajal datang, itu selalu dijaga, selalu berusaha untuk meningkat terus ubudiyah kita, amal kita, untuk menjaga supaya haji kita betul-betul haji mabrur. Ada yang sudah haji dari 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu.
sampai sekarang terus berusaha untuk menjaga haji mabrur. Salah satu tandanya, salah satu indikasinya itu selalu meningkat iman amal solehnya, takwanya selalu meningkat. Makanya tahap yang ketiga ini relatif memerlukan stamina, memerlukan waktu, memerlukan kesungguh-sungguhan. Kalau di tanah suci mungkin kalau yang cepat cukup 26-27 hari atau 30 hari. Persiapan mungkin hanya beberapa minggu. Tapi untuk putaran yang ketiga ini, tahap yang ketiga, untuk menjaga haji mabrur, itu belum bisa diketahui. Nanti Mas Rizal begitu selesai haji, kembali ke tanah air, itu nanti menjaga haji mabrurnya sampai Allah memanggil, sampai ajal datang, itu belum tahu berapa tahun lagi. Bisa jadi 60 tahun berikutnya, bisa jadi 65 tahun. Enggak, waktunya relatif lama. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Padahal seharusnya di situ itu menjadi kesempatan yang betul-betul menjadi waktu usia atau disebut dengan usia emas untuk menjaga kemakmuran haji. Nah, karena itu tahap yang ketiga ini setelah nanti pulang, baik Bu Vivi tonton Mas Rizal, ada baiknya bergabung dengan yang selama ini sudah dilakukan dengan jamaah di Masjid Nurul Iman sini. Mungkin juga bisa ditambah dengan kegiatan kajian, khususnya yang terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Syukur kalau punya target, misalnya setelah haji itu berapa tahun ke depan kira-kira paham Al-Quran, paham seluruh isi Al-Quran, dan berusaha untuk mengamalkannya. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita di dunia ini. Allah berfirman, hadza basairul linnas wa hudan wa rahmah liqaumin yuqinun. Al-Quran ini pedoman hidup untuk manusia, pedoman hidup di dunia. Nah, yang namanya pedoman itu kan tentunya sudah kita pahami sebelum dan diamalkan ketika sedang. Jadi misalnya pedoman manasik haji, pedoman haji sudah dipahami sebelum menunaikan ibadah haji dan dilaksanakan ketika haji. Ini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia. Sekarang kita sedang hidup di dunia. Nah, tentu kita harus mengacu, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, sebagai tuntunan, sebagai jalan hidup. Nah, sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah ini berbahasa Arab, bahasa kita bahasa Indonesia. Kalau kita nggak memahami, tentu tidak bisa ngerti isinya. Kalau nggak ngerti isinya, tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya karena itu, semoga nanti setelah haji itu ada spirit baru, ada semangat baru, ada motivasi baru untuk punya target faham Al-Quran dan As-Sunnah kira-kira berapa tahun ke depan. Al-Quran ini kelihatannya tebal, 30 juz, ada 114 surat, lebih dari 6.000 ayat. Kata-kata atau kalam yang ada di dalamnya itu sekitar 99.000 kata. Tapi dari 99.000 kata itu 93% itu kata yang ada di dalam Al-Quran itu terulang-ulang. Misalnya
dengan segala perubahannya. Misalnya kata mukmin, kata kafaro, mungkin kata takwa, itu terulang sekian kali. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, itu terulang-ulang terus. Sehingga sebetulnya itu hanya memerlukan sekitar 7.000 kata yang betul-betul baru, yang betul-betul kita ketahui artinya. Yang selebihnya itu, yang 93%, itu perulangan-perulangan. Sehingga yang betul-betul kata harus kita pahami artinya kira-kira hanya 7%. Sehingga yang 7% ini kita perlu secara istiqomah, secara rutin harus kita berusaha untuk memahami. Nah, seandainya setelah selesai mengenai haji, mungkin tiap hari menyempatkan barangkali sehari 10 menit atau 15 menit, itu digunakan untuk memahami Al-Quran dengan bantuan terjemah. Itu kira-kira dalam waktu 5 tahun, insya Allah paham isi Al-Quran. Sehari sekitar 10-15 menit. Selama 5 tahun, insya Allah paham Al-Quran. Nah, apa artinya 5 tahun dibandingkan dengan usia barangkali 70 tahun? Barangkali yang 5 tahun ini yang betul-betul menentukan, yang akan menyelamatkan hidup kita besok di akhirat yang selama-lamanya, yang kholidina fiha abada. Nah, kemudian hadis atau sunnah itu kira-kira yang sahih mutawatir, yang disepakati Bukhari Muslim, kira-kira juga 7.000. Itu nanti sebagai penyempurna, pelengkap. Tapi prioritas bagaimana Quran ini dipahami dulu, baru bisa diamalkan, dilengkapi dengan hadis. Sehingga insya Allah dengan cara demikian akan betul-betul bisa menjaga kemakruran haji kita. Insya Allah akan semakin meningkat. Insya Allah iman, amal, takwanya akan semakin meningkat terus. Tidak berhenti-berhenti sampai nanti memang waktu hidup di dunia sudah habis, yang disebut dengan ajal. Karena jaminan orang yang haji mabrur itu tiada lain, memang surga. Ya, al-hajjul mabrur wa isalahu jazaa'u ilal jannah. Jadi balasannya haji mabrur tiada lain kecuali surga. Padahal surga itu kholidina fiha abada, selama-lamanya. Terima kasih. Jadi sebenarnya sudah mau diakhiri, ternyata belum jadi. Berarti belum jadi diakhiri. Ini sebenarnya perut amal ini luar biasa. Ya. Nah, ini sebetulnya juga untuk kita semua, tidak semata-mata untuk berpikir Mas Rizal dan sekeluarga. Ada baiknya kita juga punya target. Syukur kalau bisa menjadi prioritas. Ya, dari sehari semalam 24 jam barangkali ya, itu bisa 1/10 tiap hari digunakan untuk memahami Al-Quran. Kalau misalnya awal-awalnya sendiri masih kesulitan, kita bisa bersama-sama melakukan di Masjid Nurul Iman. Kita bisa bersama-sama di sini. Coba kami biasanya memang tidak sampai ke tafsirnya, sampai pendapat orang-orang, tapi memahami Quran dulu. Jangan terlalu banyak pendapat-pendapat. Ini bagaimana Al-Quran menurut Al-Quran, bukan Al-Quran terlalu banyak pendapat orang. Itu yang sudah kami biasakan dengan Bapak Ibu yang lain. Misalnya di Masjid Quranan, masjidnya relatif baru mulai Ramadan bulan kemarin sampai
itu sudah bisa selesai 23 juz tiap pagi dari subuh sampai subuh. Jadi mulai dari Al-Fatihah selesai, kemudian juz 30 selesai, juz 29, 28, terus juz 25, 26, 27, juz 21 sampai 24, juz 15 sampai 20. Nah, terus berikutnya juz 11 sampai juz 15. Itu belum 1,5 tahun, baru setahun lebih sedikit sudah selesai 23 juz. Insya Allah 2 tahun akan selesai memahami bersama. Itu cara cuma setiap potong ayat kita baca, dengarkan, tirukan, kita pahami artinya, maksudnya apa, terus konteksnya bagaimana, asbab nuzulnya dulu gimana, konteks sekarang bagaimana. Jadi sederhana sekali, simpel sekali. Itu ya tiap pagi kira-kira dari subuh sampai subuh itu antara 45 sampai 50 menit. Nah, ini sekitar 2 tahun selesai. Makanya kalau rasa hari itu 15 menit, sepertinya 5 tahun itu akan selesai. Nah, itu yang insya Allah akan betul-betul menyelamatkan kita. Karena yang terjadi pada umumnya bahwa Al-Quran itu bahasa ilulinas, pedoman hidup, tetapi tidak begitu mengetahui bagaimana cara menggunakan sebagai pedoman hidup, karena tidak mengetahui isinya. Yang terjadi di mana-mana Al-Quran dibaca, kemudian dihafal. Kebanyakan tidak begitu paham apa yang dihafal itu. Padahal Al-Quran menurut firman Allah itu bahasa ilulinas. Bahkan Allah menfardukan, innalladzi faradha 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah memfardukan atas kamu Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai hudan, Al-Quran sebagai siratal mustaqim, Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai jalan hidup. Maka kalau tidak dipahami isinya, tentu kita tidak bisa mendengar Al-Quran sebagai jalan hidup, sebagai petunjuk hidup. Nah, karena itu melalui Walimatus Safar pada siang hari ini, mari sama-sama kita memaknai hidup ini, hidup di dunia ini betul-betul untuk menyiapkan kehidupan kita besok di alam akhir yang kholidina fiha abada. Untuk menyiapkan itu memang pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu mari sama-sama kita betul-betul memprioritaskan. Kita berusaha memahami Al-Quran secara kafah, secara tuntas. Selagi kita masih memiliki kesempatan. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan betapa banyaknya orang-orang yang menyesal. Penyesalan yang paling banyak terjadi ketika 4 momentum. Walaupun memang oleh Nabi sudah disampaikan, diperintahkan oleh Allah, wa anzirhum yaumal hasr. Wahai Nabi, peringatkan kepada kaummu adanya hari penyesalan. Tapi kebanyakan baru berapa menit menjelang ajal baru sadar. Itulah penyesalan yang luar biasa. Banyak sekali digambarkan di dalam Al-Quran. Cuma karena ini nggak betul dipahami, ya sedikit yang menyadari itu. Penyesalan yang lebih berat lagi ketika sudah di azab kubur, di alam kubur. Banyak yang ingin kembali ke dunia, ingin iman beramal soleh. Lebih menyesal lagi ketika begitu dibangkitkan yaumul ba'ats, dikumpulkan di mahsyar, ingin kembali ke dunia, ingin mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, ingin bersama orang-orang yang beriman. Tapi gambaran yang paling banyak
itu penyesalan ketika sudah dihadapkan kepada neraka. Ya. Sampai saking menyesalnya, itu saya mengatakan seandainya memiliki bumi ini seisinya semua, ditambah satu bumi lagi untuk menebus dari siksa neraka, itu tidak akan pernah bisa. Ada yang begitu melihat yaumul kiamat, lihat siksa, ada semua yang dia ingat mau diberikan untuk nebus, mau nebus dengan saudaranya, mau nebus dengan istrinya, suaminya, mau nebus dengan anaknya, mau dengan koleganya, bahkan mau nebus dengan seluruh orang ini, tidak akan pernah bisa. Kenapa sekarang banyak sekali orang yang sepertinya memaknai hidup ini belum sesuai dengan perspektif Al-Quran. Banyak yang gak punya waktu untuk memahami Quran, sekedar mengejar penghasilan duniawi. Hitung-hitungannya misalnya tiap jam berapa ratus ribu, bahkan hitungan juta, sehingga gak sempat memahami Quran. Tetapi anehnya, ketika masalah duniawi, masalah penghasilan, itu mau ke ujung dunia dimanapun, itu dengan ringan melangkahkan kaki. Sampai rela sering mundar-mandir dari Jogja ke Jakarta ke kota-kota lain, sampai ke luar negeri. Kalau perlu tinggal di Amerika, di Inggris, Prancis, Jerman, Australia lebih dari setahun, bahkan ada yang 7 tahun, 8 tahun. Tetapi kalau memahami Quran, itu masjidnya kira-kira berapa meter dari rumahnya, itu tetap nggak kuat angkat kakinya ke masjid. Ini persoalannya bukan masalah kuat atau tidak kuat, masalah keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran. Selama nggak yakin yang nyelamat itu karena tuntunan Allah, karena firman Allah, tentu nggak akan bisa sampai ke masjid. Tapi kalau keyakinannya bulan, itu mudah melangkah kaki. Ini Mas Haji Sutarman ini dulu bersama-sama ketika kuliah seusia. Itu kalau kita belajar itu ya sama-sama ngayun sepeda ringan, bisa nyampe. Tapi begitu sudah sama-sama punya cucu, berarti sudah sama-sama bermutu, itu seringkali diajak ngayun, ya, melangkahkan kaki ke masjid itu tidak seringan yang dulu. Padahal bisa jadi yang menyelamatkan karena ke masjid memahami Quran itu. Karena seringkali dulu waktu sekolah nggak sempat memahami Quran. Yang penting itu nilai yang mata pelajaran umum. Quran itu disambil jalan bisa. Ketika kuliah juga itu kuliah S1, S2, S3, yang penting doktor dulu. Ketika sudah doktor, yang penting profesor dulu. Dan profesor ini dibikin produktif mungkin sampai pernah tugas sampai pensiun. Ternyata sampai pensiun 70 tahun masih diperpanjang lagi. Akhirnya ketika 80 tahun waktu hidup sudah habis, tetap nggak ngerti cara hidup di dunia menurut Quran. Terus kira-kira besok di akhiratnya gimana? Cara hidup yang lain diketahui semua. Cara hidup menurut ideologi ini faham semua. Yang tidak mau cuma cara hidup menurut Allah dan Rasul. Buku-buku yang lain itu dipelajari semua sampai tengah malam atau pagi. All out itu riset itu. Yang tidak didalami cuma firman Allah, cuma kalamullah. Ini kenapa jadi terbalik-balik semua seperti itu? Ya, itulah saatnya kita untuk mulai menyadari. Inilah momentum yang terbaik untuk mempersiapkan kehidupan yang kholidina fiha abada yaumil akhir. Demikian Bapak Ibu jamaah rahmatullah,
yang namanya Walimatul Safar haji itu nggak boleh lama-lama, harus segera persiapan. Dikatakan juga Pak Naryo kebijakan berikut. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri kajian pada siang hari ini dengan sama-sama berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ali ta'atika ajmain. Allahumma ja'al minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al rumah hadzan mabrura. Ya Allah, jadikanlah haji Ibu Fitri dan Mas Rida haji yang mabrur. Ya Allah, Zat yang memberikan petunjuk, berilah petunjuk kepada Ibu Fitri dan Mas Rida untuk menunaikan ibadah haji seselengkap mungkin, sesempurna mungkin, sekafat mungkin. Ya Allah, Zat yang memberikan karunia kepada beliau berdua untuk menunaikan ibadah haji secara sempurna. Allahumma ja'al rumah hadzan mabrura. Allahumma ja'al rumah hadzan mabrura wa sa'man maskura wa dhanban maghfura wa malan maqbulan wa tijaran tabur. Ya alimah ma fis sudur, akhrijna ya Allah minal dhulm, akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Insya Allah hari akad depan, akad tanggal 18 atau 19, insya Allah kita bisa sholat subuh bersama di Masjid Nurul Iman ini. Insya Allah bisa kita lanjutkan memahami Al-Quran dari setelah sholat subuh, insya Allah sampai subuh. Mudah-mudahan Allah meridhoi rencana kita. Moga-moga Allah berikan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan kajian memahami Al-Quran bersama. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini kepada calon haji untuk berputar mengitari bapak-bapak yang sudah berdiri. Ini